Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nansul Muhammad Wana Putra dengan NIM 2401021011. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat video partikum dari pertemuan 1 sampai 13. Jadi materi pertama itu saya akan sampaikan tentang panduan 1, manajemen teks pada Flutter. Di sini saya akan mengambil teks dasarnya itu. Seperti biasa kita menggunakan import widget flutter material dark. Terus kita Footman juga, dan kita memakai kelas apps extend style state less widget. Terus habis itu ya, kita akan menampilkan home scaffold bagian atas dan app bar dengan nama titelnya ini. Tahap 1 teks dasar akan menampilkan seperti ini. Terus lanjut kita akan di bagian body kita akan menambahkan teks dengan nama Universitas Bumi Gora seperti ini. Lanjut kita akan tahap keduanya. Di sini saya akan menambahkan warna, ukuran, dan ketebalan. Jadi di bagian Universitas Bumi Gora kita akan stylenya itu menggunakan textile. Habis itu ukuran fontnya itu 28. Habis itu ketebalannya bold, font white bold. Terus warnanya tuh warna biru seperti ini. Lanjut, kita akan bagian susunan teks atau tekstil lanjutan. Di sini kita menggunakan kolom untuk menampilkan banyak teks sekaligus tanpa jarak teks. Kita mengunci properti lanjutan seperti bayangan, saldo, garis bawah, dan dekorasi warna. Ini garis bawah seperti ini. Ada garis bawah, ada backgroundnya, dan ada shadownya nih, seperti warna biru, ada abu-abunya. Terus di sini saya akan bagian pertama Universitas Bogor dengan yang tadi, seperti tadi ini sama. Terus kita tambahkan shadow. Terus blurnya tuh 5. Terus warnanya tuh warna abu. Ini shadownya ada abu-abunya itu. Terus ada offset 2. Terus lanjut ke bagian teknologi informasi. Di sini kita menggunakan teks font size-nya 22, ukuran fontnya. Terus kita menggunakan apa namanya, keyboardnya tuh pakai font style italic. Model fontnya itu italic. Terus warnanya warna hijau. Terus habis itu kita gunakan dekorasi underline dan warna color rednya ininya warna merah bagian bawah titik-titiknya nih. Terus lanjut kita bagian ke dosen, teks dosen. Terus dengan ukuran fontnya 18. Habis itu ketebalannya 600, warnanya hitam, spasinya 5. Terus habis itu backgroundnya tuh warna yellow atau kuning. Jadi kita akan ke panduan 2. Sini itu tentang manajemen gambar image pada Flutter. Tahap pertama menampilkan gambar dari internet atau URL. Jadi seperti biasa kita menggunakan import packet Flutter seperti tadi, terus yaitu menggunakan classnya my apps extend stylus widget. Terus habis itu kita seperti biasa home scaffold bagian atasnya, titelnya itu tahap 1 image network. Terus habis itu di sini kita akan menambahkan ini. Nah, seperti ini. Terus habis itu ini harus terhubung ya untuk sebelumnya untuk menambahkan ini ke internet. Terus lanjut ke bagian 2 tuh, ini caranya dari apanya untuk menambahkan gambar lokal offline. Anda harus membuat folder nama aset di dalam project Flutter Anda. Masukkan file gambar ke dalamnya, misal campus.png, lalu mendaftarkannya di file ini. Jadi file namanya pubspace YAML. Nah, itu nama folder, jadi nama filenya. Terus lanjut tahap ketiganya, kita akan menampilkan gambar dari aset lokal atau image aset. Setelah didaftarkan ke file ini, kita akan menambahkannya di bagian kodenya. Kita taruh di sini dan image asset, dan ini jadinya. Terus langsung konteksnya tuh Universitas Bumigora, stylenya seperti ini. Habis itu ukuran fontnya tuh 20. Terus kita pakai ketebalannya bold. Seperti ini ntar hasilnya jadinya. Nah, ini kita download gambarnya dan kita pasang ke sini. Kita paste downloadin gambarnya tuh di filenya dan ke dalam file foldernya. Lanjut
kita bagian ke manajemen jarak atau spasi atau padding atau margin. Terus tahap pertama itu kita akan kolamnya tuh mana aksis ini center di bagian tengah, terus habis itu Universitas Bumigora dengan stylenya, terus ukuran size nya 20, terus jarak jarak vertikalnya sejauh 40 pixel, terus uh, di bagian teknologi informasi juga seperti ini, terus dia akan tampil seperti ini di bagian sidebox itu. Bagian dashboardnya tuh nih Universitas Bumigora yang ini seperti ini, jadinya spasinya 40, jarak spasi antara ini dan di sini. Terus lanjut jarak ke dalam menggunakan padding. Padding itu seperti ini, ada kayak garis biru warna putih-putih, ada merah-merahnya. Habis itu jarak ke dalam menggunakan paddingnya itu antara konten batas luar widget, ketika kita membungkus sebuah widget dengan widget padding. Jadi ini widget paddingnya tuh ini, widget luarnya tuh ini. Seperti yang di dalam ini widget padding, ini widget padding. Terus kita taruhnya itu di tengah atau center. Terus bagian shieldnya tuh container. Terus colornya tuh warnanya warna biru, ininya warna biru. Terus kita membuat paddingnya dan ukuran paddingnya 30. Terus habis itu kita tambahin teksnya, teks dengan padding ya seperti ini, garis putih. Terus dengan ukuran tekstilnya, colornya warna putih, ukuran fontnya 18. Lanjut kita ke jarak tahap 3 nya, jarak luar luar menggunakan margin atau container. Di sini kita menggunakan body column, children, container. Itu warnanya tuh warna green, hijau ini, seperti ini. Container paddingnya. Terus kita marginnya ukurannya 25, paddingnya 10. Shieldnya tuh kotak pertama, nah ini shieldnya bagian ini. Jadi terus kita akan kontainer yang keduanya kita samain seperti tadi, cuma tergantung bebas ke kita sendiri, tapi kita samain dari marginnya 25 sama dan paddingnya 10. Terus menggunakan teksnya warna putih. Tuh. Lanjut ke tahap keempat, jarak otomatis. Ini otomatis jarak ke sini dan ke sini. Kita menggunakan jaraknya itu 20, 20 dan 20. Kita tulis namanya elemen 1, elemen 2 dan elemen 3 seperti ini. Lanjut terus ke pertemuan 4. Sini kita akan penggunaan form dan input widget. Sini input teksnya atau text file-nya, yaitu text file decoration, masukkan nama lengkap, jangan lupa menggunakan label teks, dan hint text itu contoh Muhammad Azwar. Lanjut tahap satunya, di sini seperti ini tampilannya, seperti kita isi Google Form, ada masukkan nama, name dan lain-lain. Selanjut ke pilihan tunggal radio button. Nah, button itu seperti ini tampilannya. Jadi di sini kita akan menulis teknologi informasi, TI, prodi, terus string prodinya itu di yang ini. Habis itu ada sistem informasi di bawahnya, bisa kita tekan, klik gitu. Terus lanjut kita akan tombol aksi atau elevated button, tombol aksi ini. Kita akan simpan jika sudah mengelis data kita sendiri. Terus ya, cara membuat ininya tuh yaitu print data berhasil disimpan. Nanti setelahnya tuh habis itu simpan data ini. Terus kita lanjut ke panduan 5, membuat button atau navigasi bar. Di sini tahap 1 struktur dasar button navigasi bar. Kita seperti biasa return scaffold bagian atas kalau nggak salah. Habis itu uh, kita namain aplikasi navigasi seperti ini, dan di bagian tengahnya itu halaman beranda. Terus button navigasi bar tuh kita akan taruh di bagian sini bawahnya, ada navigasi bar. Terus ikonnya tuh kita dapat dari PNG itu, kita download dulu, terus kita masukin ke filenya, terus kita pasang dia jadi ada gambarnya tampilannya seperti ini, ke gambar rumah ini. Terus habis itu labelnya tuh kita namain beranda ya di bagian sini. Habis itu lanjut ke bagian button bar item, yaitu ada ikonnya, ini kita download dulu ikonnya sesuai kalian gambar orang di sini. Terus ada labelnya profil,
tulisan profil. Nah itu bagian membuat bawah bar navigasi. Terus lanjut ke bottom navigasi bar. Terus di sini kita akan menentukan item yang sedang aktif. Nah, menentukan itemnya tuh kita akan menambahkan codingan di sini, bottom navigation bar, item, icon, homes atau person. Habis itu lanjut ke tahap 3, logika perpindahan halaman teks, halaman indeks dinamis. Terus bagian sini akan seperti ini, konten profil. Dia masuk terus ini. Ketika ditekan, kita akan bagian konten beranda dan konten profil. Sini daftar halaman yang akan ditampilkan. Yang kedua akan menampilkan body halaman. Yang ketiga on tab atau index space selected index. Terus lanjut kita akan ke bagian panduan 6. Di sini dialog tidak muncul otomatis, dipicu oleh sebuah kejadian, misal klik tombol fungsi shadow dialog membutuhkan konteks dan builder. Dia tahap pertama itu struktur fungsi shadow dialog seperti ini. Jadi setelah ditekan akan konfirmasi iya atau tidak. Lanjut jika ingin keluar iya, jika ingin tidak gitu. Terus tampil kita codingannya itu seperti ini. Bagian title kita akan tulis konfirmasi seperti judul di atas ini. Habis itu kontennya apakah Anda yakin untuk keluar seperti ini, tampilannya peringatan. Terus habis itu sini klik alert, klik untuk alert. Nah, di sini ntar ada di sini bawahnya. Terus lanjut kita di sini akan tahap kedua yang menambahkan tombol aksi atau action. Habis itu agar user bisa merespon dialog yang kita telah tambahkan parameter action yang biasanya berisi teks button untuk pilihan batal atau iya. Jadi di sini kita akan titelnya tuh hapus data di bagian sini. Terus lanjut kita data yang dihapus tidak bisa dikembalikan. Ini ada peringatan jadi kayak permanen gitu. Peringatan permanen jika batal ya batal, jika hapus langsung hapus permanen. Itu. Lanjut ke tahap 3 menutup dialog dan navbar. Jadi untuk menekan dialog dari layar saat tombol ditekan, kita tampilannya seperti ini. Terus codingnya seperti ini. Kita menambahkan navigasi pop, ini navigasi pop. Habis itu dengan shield cost oke ntar. Setelahnya, terus lanjut kita akan ke panduan 7 atau column atau row dan cache. Jadi tahap 1 menyusun secara vertikal column. Di sini kita akan menyusun secara vertikal itu seperti gini, vertikal. Terus habis itu dengan namanya itu ada item atas, item tengah, dan item bawah. Lanjut kita akan tahap 2-nya menyusun secara horizontal atau row. Di sini kita akan menyusun secara row. Icon star, dan icon star. Ini seperti ini ikonnya ntar jadinya. Jadi arrow ke samping dia. Terus lanjut kita implementasi card atau panel modern. Di sini kita akan tambahkan panel modern seperti ini cardnya. Terus itu Universitas Bumigora, ada Mataram NTB seperti ini. Terus ini di bawah juga kita samain seperti ini, tinggal tambahin seperti ini codingannya card, ada versi 4, list title, namanya, habis itu sekolahnya apa bebas ini, terus teknologi informasi atau semester 4 seperti itu. Kita lanjut ke panduan 8. Membuat form login dan register. Jadi tahap pertama itu yaitu kita akan membuat ikonnya dulu, ikon ini gemboknya, habis itu dengan ukurannya segini, dan masukkan emailnya, input email, label input email. Terus habis itu dengan tingginya 15, habis itu sensor passwordnya, masukin password, habis itu outline input border, habis itu kita masukin ukuran boxnya itu 20, ini ukuran 20. Terus kita pencet login bagian sini, ukuran loginnya. Terus keduanya struktur halaman registernya. Kita memberikan nama lengkap, email, password, daftar sekarang seperti ini. Kita menggunakan text file, decoration sama semua kecuali yang ini obscure text true. Itu jika benar gitu. Terus habis itu navigasi antar halaman. Habis itu text button on preset berpindah ke halaman register seperti ketika ditekan itu. Ini push ini
Ini dari sini kita masuk ke sini tuh logikanya. Terus lanjut ke berapa nih? 9. Sini kita akan membuat grid menu atau shortcut filenya. Jadi di sini menu ini menggunakan widget, atau widget ini mungkin kita bagi layar berkolom secara otomatis, salah satu untuk penilaian pada aplikasi financial atau e-commerce. Tahap satunya tuh yaitu dasar gridnya tuh ini ada tampilan seperti ini, ada gambar logo-logo, ikon-ikon. Terus tahap kedua itu membuat card menu yang bisa diklik, jadi logo ini bisa diklik semua nanti. Terus kita akan menambahkan one tap ini aksi kliknya. Terus habis itu kontainernya ini ukurannya, dekorasinya, boxnya ini warna biru, ya kan warna biru kan. Habis itu terus kita akan lanjut ke bagian 5, terus bayar di sini yang bayar. Terus lanjut kita akan ke panduan 10. Nanti kita akan menjelaskan apa yang telah kita dapatkan atau yang telah kita bisa ya, dari panduan 1 sampai 10. Jadi tampilan yang saya buat itu seperti ini panduan kemarin proyeknya itu, tapi dikarenakan saya kurang mengerti apa yang telah saya pelajari sebelumnya, jadi saya baru sampai sini bagian login, bagian halaman formnya dan halaman profilnya. Dan sini ada shortcutnya yang saya telah buat, ya, masih belajar untuk mendalami lagi karena kan saya kurang mengerti materinya. Terus lanjut kita akan ke panduan 11, membuat modal inputan bottom sheets-nya. Dia tahap satu itu memanggil satu modal atau bottom sheet. Jadi ada tampilkan saldo modal bottom sheet-nya, dan kita akan memanggil whisper bottom sheet terdorong keyboard. Jadi kayak scroll itu scroll ke kanan ke kiri. Terus kita lanjut ke mendesain form atau text atau apa nih, form dengan text file. Kita akan masukkan data atau nama tambah data baru di sini. Terus di sini tuh kita menggunakan ukuran kirinya 20, pangannya 20, atasnya 20. Terus kita taruhnya di tengah-tengah. Bagian ukurannya itu 40, tinggiannya 5, dekorasinya warnanya warna abu 300, border abu abu 300. Terus habis itu kita menambahkan tambah data baru di bagian sini, bagian atas ini. Terus habis itu dengan ukuran size-nya itu 18 ukuran fontnya. Terus ketebalannya kita pakai bold. Habis itu tingginya kita pakai 15. Terus masukkan nama lengkap. Ini masukkan nama lengkap di bagian dalamnya biar agak samar-samar abu untuk menulisnya. Terus habis itu dengan border radius 10. Terus kita lanjut ke size box-nya. Size box-nya itu yang ini. Habis itu dengan pelebarannya 20. Habis itu kita pencet 1% navigator pub atau menutup modal. Jadi setelah itu kita menggunakan elevate button start from kita pakai. Terus paddingnya ini 15, shape nya tuh ini 10, tulisannya tuh di dalam paddingnya tuh ini simpan data. Terus lanjut ke bagian pertemuan 12. Pertemuan 12 itu membuat from tanggal dan waktu, time picture kalau salah. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini nanti. Terus kita akan menambahkan tanggal. Habis itu date type-nya itu seperti ini. Date type-nya 2000, last date-nya 2100. If-nya jika tanggal ini segini-segini, dia akan menambah seperti ini. Terus kita akan tahap kedua yang menerapkan pada UI atau inwell atau text file. Jadi di sini tampilannya jangan tanggal, padding. Habis itu paddingnya itu menggunakan ini, terus ukurannya segini 15. Terus dekorasinya box decoration, bordernya itu warna abu, ini warna abu. Terus habis itu ikonnya kita menggunakan icon kalender seperti telah kita download kayak PNG itu. Terus warnanya itu warna biru biru. Terus tanggalnya pilih tanggal lahir di sini. Habis itu pilih
yang dipilih, terus warnanya kita menggunakan warna biru atau black. Terus lanjut, kita akan pada 13 membuat animasi slider atau carousel. Pada penjualan ini, slider benar bergaya modelan modern, biar modern gitu. Jadi kita akan membuat animasi buat scroll ke kiri dan ke kanannya biar agak modern gitu. Terus bagian pertama itu pada variable page controlnya tuh halaman aktifnya menggunakan page control, inisialnya itu 1, tuh fraksi itu 0,8. Terus tahap keduanya itu implementasi page view dan animation container. Sini tahap animasinya dengan tingginya 180. Habis itu namanya page view, folder. Habis itu kita taruh di tengah-tengah, center. Itu baru promo index. Habis itu tahap ketiganya menambahkan indikator animasi dots. Indikator animasinya kita menggunakan list generate. Habis itu durasinya 300 milisecond. Habis itu 300 detik. Terus habis itu marginnya tuh kita menggunakan 1,4. Widthnya tuh 24, 28. Ininya height-nya 8. Durasinya tuh menggunakan box dekorasi seperti ini, box. Terus kita menggunakan warnanya warna biru, biru 900, habis itu dan warna abu. Ketika dia agak tutup gitu, warna abu dia sedikit. Terus itu border radiusnya tuh menggunakan circular 8. Jadi dari panduan panduan 11, 12, 13 tampilannya codingan saya seperti ini. Nah, di sini ada codingan yang telah saya buat. Terus di sini di sini hmm, di sini animasinya seperti ini. Terus habis itu kita di sini tuh bisa mengisi jenis sampahnya apa. Kita sampah botol. Terus estimasi beratnya berapa? 10. Tanggal penjemputannya bisa dipilih sendiri. Seperti panduan modul yang telah Bapak berikan kepada saya. Terus kita simpan data, nah, seperti itu saja. Tampilannya akan seperti ini aja. Baru saya pelajarin dan sesuai dengan modul. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.